Selamat pagi semua teman-teman. Kembali lagi sama gue Rangga. Oke, kali ini gue mau sharing tentang dunia penulisan. Karena kenapa? Karena banyak banget sekarang ya orang-orang sukses atau orang-orang yang kreatif ingin sekali dirinya dikenal oleh orang lain. Atau diri kita ingin dikenal juga oleh orang banyak sekitar kita. Kita juga ingin berbagi pada orang sekitar kita. Ya, sebenarnya gue cuma pesan aja sih. Kalau kita mau nulis, itu lebih baiknya kita punya niatnya yang baik. Biar tulisan kita juga itu berkelas, baik di mata orang lain. Jadi kalau misalnya itu selalu ada nilainya, maka nilai dari manfaatnya akan terus mengalir ke orang lain. Widih. Itu quote of the day itu ya. Bayar enggak? Oke. Semua orang pengen jadi penulis. Pengen nggak? Pengen kan? Sama, gue juga pengen. Pengen banget. Sampai sekarang tulisan gue masih belum kelar. Lalu dari bulan lalu gitu ya. Parah lah. Nah ini untuk sharing, ketika kita bicara tentang dunia kepenulisan, biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan di benak teman-teman, benak saya juga ya, benak kita semuanya. Giliran udah siap mau ngetik ceritanya di laptop, hilang yang mau diketik. Gimana dong gitu kan. Nah, pertama menurut gue ya, itu mendingan kita relax. Karena biasanya kalau kita lupa tentang suatu hal itu kita lagi mengalami ketegangan. Tegang tuh semuanya ya. Tegang, jadinya lupa. Kayak orang disuruh maju ke depan bicara, nah dia lupa. Gitu, garuk-garuk kepala gitu-gitu kan. Itu pelampiasan aja sebenarnya dari lupanya. Relax, relax aja, relax gitu ya. Nanti kalau udah relax baru dia bisa jernih pikirannya. Nanti akan yang tadinya udah hilang nanti akan muncul lagi gitu ya. Terus yang kedua, tanya aja Mbah Google. Bener ini, tanya Mbah Google. Tanya Mbah Google. Teman-teman ketik apa aja tuh di Mbah Google, tanya, itu dia akan jawab. Nanti dari list pertama sampai list kesekian ribu nanti ada jawabannya. Intinya browsing aja ke internet, nanti itu bisa membantu teman-teman untuk mengembalikan tadi apa yang mau ditulis ya gitu. Selanjutnya juga bisa teman-teman rekam deh di HP pribadi. Itu kan ada aplikasi buat merekam, record ya, record suara. Nanti teman-teman pakai aja, pakai HP-nya buat record apa yang tadi mau dibicarakan. Jadi kita misalnya lagi di perjalanan atau kita lagi ingat sesuatu hal, ini kok menarik banget ya, cepat-cepat aja direkam, kita bicara aja pakai bahasa kita, rekam pakai bahasa kita. Nanti sewaktu nanti di rumah baru kita dengarkan sambil ketik, itu lebih enak. Jadi kita latihan mendengar lalu mengetiknya, itu praktis banget menurut saya. Itu praktis dan paling enak buat nulis. Coba deh kak, kalau nggak percaya makanya harus coba dulu. Nah ini ada juga pertanyaan yang kedua teman-teman. Pertanyaan itu gini, giliran udah inget ceritanya nih, wah gue malah bingung mau mulai dari mana, gimana dong. Nah ini juga biasanya buat kita yang belum terbiasa buat nulis gitu ya secara spontan. Nah ini hal ini bisa kita lakuin tips-tipsnya. Yang pertama, mulai aja nulis dari kebingungan itu sendiri. Benar, itu paling enak. Misalnya kita lagi bingung nulis apa ya, tulis aja. Nulis apa ya, tulis. Nulis apa ya. Kalau bisa kita ganti bahasanya, sebenarnya gue lagi bingung.
tadi mau nulis tapi lupa, nah itu nggak apa-apa. Tapi ternyata tiba-tiba gue ingat lagi setelah gue ngomong kayak gini. Nah itu tulis aja, tulis terus ya sampai nanti banyak kata-katanya. Itu paling enak, nanti akan jadi suatu cerita yang menarik juga versi kita. Nah, karena tips yang kedua setelah ini adalah pakai bahasa kita sendiri. Coba pakai bahasa kita sendiri, tulis aja seperti apapun bagusnya, jeleknya ya. Itu silakan diketik aja, curhatin semuanya, curahkan semuanya apa yang mau dibicarakan dalam tulisan itu. Dan ini adalah tips paling jitu. Terus tulis. Terus apa lagi? Terus tulis. Apalagi dong? Ya udah terus tulis sampai terakhir. Kenapa gitu? Ya bagaimana bisa jadi buku kalau misalnya kita nggak pernah nulis? Tulis aja nulis. Teman-teman pernah sadar nggak kalau misalnya nulis di sosial media? Sosial media itu teman-teman nulis terus kan, curhat di situ. Itu juga bagian dari nulis sebenarnya. Di Twitter, caption di Instagram, di Facebook, itu bagian dari nulis juga. Nah, nanti kalau untuk pengeditan, ini saran aja, saran ya. Untuk pengeditan itu lebih baik nanti di belakang aja. Kalau misalnya kita lagi nulis ngetik gitu ya, apa ya, terus kita lihat, kita baca, terus kita delete tuh, kita delete lagi, ya ampun, udahlah itu tulisan nggak susah kelarnya gitu, ntar kita akan stop di situ aja. Tulisan nggak akan sampai selesai. Jadi mendingan tulis aja tadi, nanti editnya belakangan. Kalau kata sahabat saya ya, dosa terbesar seorang penulis itu, katanya dia ya, itu adalah mengedit saat nulis, mengedit saat proses penulisan. Nah itu tuh, jadi kalau lagi nulis, nulis aja dulu, kalau edit nanti itu belakangan. Itu pesannya, itu saran tapi penting loh buat diamalin. Nanti tulisan biar cepat kelarnya bro ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, aku udah berhasil nulis nih, tapi bingung ke siapa ya minta tanggapannya atau komentarnya dan penilaiannya. Nah, sebenarnya kita udah sering banget, kita biasanya curhat tuh ke orang tua, ke sahabat kita, ke teman-teman ya kan, orang sekitar kita. Gue lagi punya masalah nih, nah kita curhat. Nah ini sebenarnya sama, sebenarnya tulisan kita juga kita bisa curhatin ke mereka, ini gimana nih. Nah jadi ya ke orang tua kita bisa ajuin gitu kan, tolong baca tulisan saya, menarik gak, atau apa masukannya buat saya gitu, ke orang tua kan. Terus ke keluarga terdekat, adik kakak itu kan bisa, ke tetangga mungkin, kalau tetangganya juga mau baca kan, siapa tahu gitu ya, siapa tahu kan tetangganya juga nanti jodoh. Jodohnya orang lain. Yang enggak kayak gitu juga sih, doanya semoga ya. Ya kalau emang sukanya sama tetangganya nggak apa-apa lah, nanti jadi ini istriku ini 5 langkah. Istriku 5 langkah, istriku 5 langkah, rumah istriku 5 langkah. Ya kayak gitulah pokoknya. Tanya aja ke orang tua, sahabat terdekat, tetangga mungkin tadi ya. Nah nanti juga bisa teman-teman nih share aja di timeline sosmednya, di Facebook, Twitter, Instagram gitu ya. Nah ini ada satu lagi sih masukan buat teman-teman gitu ya, cepat bikin blog dari sekarang. Kalau belum punya blog atau belum punya situs pribadi buat nulis, langsung aja bikin blog yang gratisan aja lah gitu. Bisa Blogger, bisa WordPress, bisa yang lain-lainnya lah. Tulis aja gitu blog
gitu ya, website itu bisa kita tulis di situ karena sangat bermanfaat banget. Makin kita sering share itu makin banyak orang yang kenal kita, nanti jadi banyak masukan, jadi makin lama kita punya proses yang bagus dalam dunia penulisan. Itu sih penting. Terus juga ada yang kemarin sih, pas lagi silaturahim gitu ya ke rumah teman, lagi pada ngumpul, tiba-tiba ada yang bilang, ajarin aku ngeblok dong kak, gitu ya kan. Adik kelas umurnya sih, tapi kita sekelas, lagi ngampus lagi sekarang. Nah itu boleh kita saling share gitu, saling bagi ilmu. Nah, nanti teman-teman juga bisa belajar dari tulisan-tulisan blog orang, tulisan Twitter orang, Instagram orang. Bisa juga kalau misalnya mau sama saya juga bisa, silahkan untuk buka Instagramnya dan Twitternya, langsung follow aja saya. Kok jadi saya nih. Terus follow juga blog pribadi gue, rizkyrangga.wordpress.com. Nih kayak gini lengkapnya. Nanti kalau mau jelas di post, oke? Terus juga untuk teman-teman yang masih mau support untuk video gue ini, biar gue lebih banyak lagi mengeksplor, boleh dong juga di subscribe channel yang ini, terus di like, bisa juga dikasih komen. Kalau misalnya teman-teman punya komen yang membangun juga bisa ditulis di bawah video ini. Terus juga ingat juga buat share ke teman-teman yang lainnya kalau emang ini bermanfaat. Oke, silahkan. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menebar manfaat tiap harinya. Oke.